Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penebus, penolong, penghibur, pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Bodewin Kaya. Silahkan Saudara Jordi. Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 7 September 2021, dengan judul Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya. Ayat inti, Ayub 1 ayat 5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ada dua jalan untuk menghadapi anak-anak jalan yang amat berbeda dalam prinsip dan akibat-akibatnya. Kesetiaan dan kasih digabungkan dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Sesuai dengan ajaran-ajaran firman Allah, akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup ini dan di dalam hidup yang akan datang. Melalaikan tugas, memanjakan dengan cara tidak bijaksana, kegagalan untuk mengekang atau memperbaiki kebodohan-kebodohan orang muda akan mengakibatkan ketidakbahagiaan dan kebinasaan yang terakhir kepada anak-anak, dan kekecewaan dan penderitaan kepada orang tua. Adalah baik bagi orang tua untuk belajar dari lelaki itu pelajaran keteguhan dan kasih sayang yang mendalam. Ayub tidak mengabaikan kewajibannya kepada orang di luar rumah tangganya. Dia murah hati, baik hati, memikirkan kepentingan orang lain, dan pada saat yang sama ia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk keselamatan keluarganya sendiri. Di tengah kemeriahan putra dan putrinya, ia gemetar kalau anak-anaknya tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Sebagai seorang imam yang setia dari rumah tangga itu, dia mempersembahkan korban bagi mereka secara pribadi. Dia tahu sifat dosa yang sangat dibenci, dan pemikiran bahwa anak-anaknya mungkin melupakan tuntunan ilahi. Itu membawa dia kepada Allah sebagai perantaran bagi mereka. Dia, yaitu Tuhan, berkeinginan untuk melihat orang-orang muda dikumpulkan dari rumah-rumah anggota kita, karena pengaruh saleh dari rumah mereka telah menyerahkan hati mereka kepadanya dan pergi keluar untuk memberinya pelayanan tertinggi dalam hidup mereka. Diarahkan dan dilatih oleh instruksi saleh dari rumah, pengaruh ibadah pagi dan sore, contoh yang konsisten dari orang tua yang mengasihi dan takut akan Tuhan. Mereka telah belajar untuk tunduk kepada Tuhan sebagai guru mereka dan siap untuk memberikan pelayanan yang dapat diterima sebagai putra dan putri yang setia. Orang muda seperti itu siap untuk mewakili kepada dunia kuasa dan kasih karunia Kristus. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Jordi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata bahwa Ayub tahu sifat dosa yang sangat dibenci. Itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan tentang perkataan Ayub berikut ini dalam Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 172, paragraf pertama, yang berbunyi, secara alamiah hati itu jahat, dan siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Ayub 14 ayat 4.
tiada penemuan manusia yang dapat menemukan suatu penawar bagi jiwa yang berdosa. Kita, manusia berdosa ini, secara alamiah najis. Karenanya, tidak ada yang benar dalam diri kita, dan Ayub mengerti akan hal ini. Itu sebabnya setiap kali anak-anaknya berpesta, keesokan harinya Ayub mempersembahkan korban bagi setiap anak-anaknya. Sebab Ayub berpikir, mungkin anak-anaknya sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati mereka masing-masing. Itu sebabnya ayat inti renungan hari ini berkata dalam Ayub 1 ayat 5 yang berbunyi, "Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati." Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Korban bakaran adalah suatu korban pengampunan dosa. Ini artinya, Ayub percaya bahwa ada penebus sejati yang akan menggenapi seluruh lambang korban bakaran. Dan ini adalah tugas dari setiap orang tua. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 184 tahun 1907 paragraf 19 yang berbunyi, adalah tugas setiap orang tua untuk menjaga anak-anak mereka sebagai imam yang setia atas rumah tangga, dan dia ingin ibu membimbing seperti seorang ratu di rumah, namun agar anak-anak kecil ini menghormatinya. Ajari mereka bagaimana melakukan pekerjaan ini dan tugas itu dan operasi lainnya. Orang tua sebagai imam bukanlah mengisi peran Yesus sebagai imam besar kita kepada Bapa. Petrus menuliskan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri." 1 Petrus 2 ayat 9. Tentang ayat ini, Roh Nubuat menuliskan dalam Spiritual Gifts volume 4B halaman 76 paragraf 7 yang menjelaskan, saat kita membaca firman Allah, betapa jelas bahwa umat Allah itu unik dan berbeda dari dunia yang tidak percaya di sekitar mereka. Posisi kita menarik dan menakutkan. Hidup di akhir zaman, betapa pentingnya kita meniru teladan Kristus dan berjalan sebagaimana Dia berjalan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah makna menjadi imamat yang rajani, bahwa kita hidup sebagaimana imam besar kita, Yesus Kristus, hidup. Ini penting kita ingat dan pahami, karena sebagai imam, kita tidak lagi mempersembahkan korban sebagaimana di zaman Ayub. Sebab semua lambang korban bakaran sudah digenapi dalam Yesus Kristus. Namun yang terpenting dari penjelasan kutipan ini adalah agar dalam mendidik anak-anak kita menjadikan Kristus standarnya. Nyonya White menuliskan dalam The Review and Herald Agustus tanggal 30 tahun 1881 paragraf 13 yang menyatakan, otoritas orang tua harus mutlak, namun kuasa ini tidak boleh disalahgunakan. Dalam mengendalikan anak-anaknya, sang ayah tidak boleh diatur oleh tingkah laku yang berubah-ubah, tetapi oleh standar Alkitab. Ketika dia membiarkan sifat kerasnya sendiri mempengaruhi, dia menjadi lalim. Nah, jika kita harus selaras dengan standar Alkitab, maka hal itu sama saja dengan standar Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah firman itu. Ini pentingnya kita memahami makna menjadi imamat yang rajani, yaitu hidup sebagaimana Yesus hidup, bahkan dalam mendidik anak-anak kita. Nyonya White melanjutkan dalam The Review and Herald Agustus tanggal 30 tahun 1881 paragraf 15 yang berkata, orang tua yang membiarkan pemerintahannya menjadi lalim membuat kesalahan besar. Dia tidak hanya menganiaya anak-anaknya, tetapi dirinya sendiri, memadamkan di hati mereka yang masih muda kasih yang akan mengalir dalam tindakan dan kata-kata kasih sayang. Kebaikan, kesabaran, dan kasih yang dimanifestasikan kepada anak-anak akan dipantulkan kembali kepada orang tua. Apa yang mereka tabur, itu juga yang mereka akan tuai. Lalim artinya kejam. Orang tua yang dengan kejam dan juga berubah-ubah dalam mendidik anak-anaknya akan mengalami kesusahan,
serta membuat anak-anaknya juga susah. Dikatakan di sini mereka menganiaya anak-anaknya dan diri sendiri. Apa yang orang tua tabur kepada anak-anak akan orang tua tuai. Jika menabur kelaliman, maka akan menuai lalim dari anak-anak mereka. Jika menabur kebaikan, kesabaran, dan kasih, maka itu juga yang akan orang tua tuai dari anak-anak mereka. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam artikel yang sama, Review and Herald Agustus 30 tahun 1881 paragraf 16. Dinyatakan, ayah dan ibu dapat mempelajari karakter mereka sendiri pada anak-anak mereka. Mereka mungkin sering membaca pelajaran yang memalukan karena mereka melihat ketidaksempurnaan mereka sendiri direproduksi dalam diri putra dan putri mereka. Tidak jarang kita mendengar orang tua bersaksi, "Aduh, anak saya begini, anak saya begitu." Susah sekali diberi pengertian. Ingat nasihat ini bila hal itu terjadi. Karakter orang tua diproduksi kembali dalam diri anak-anak mereka. Banyak orang tua yang lupa bahwa karakter mereka dan karakter anak-anak mereka tidak mungkin berbeda. Tapi dalam memperlakukan anak-anak mereka, seolah-olah karakter orang tua berbeda dengan karakter anak-anak mereka. Orang tua sering merasa lebih baik, atau sebaliknya, tidak jarang anak-anak apabila sudah dewasa merasa orang tua mereka mempunyai karakter yang berbeda dengan mereka. Mereka anggap hal itu semua karena orang tua mereka sudah tua. Jadi, menurut mereka wajar berbeda. Bila mana hal itu terjadi, ingat kutipan ini. Karakter orang tua diproduksi kembali di dalam diri anak-anak mereka. Karenanya, karakter orang tua dan anak sama, serupa, tidak mungkin berbeda. Karenanya, saat kita memberikan nasihat dan arahan kepada anak-anak kita, dan mereka mungkin banyak menjawab, mereka juga mungkin tidak melakukan atau tidak menurut, mereka bahkan mungkin lupa atau menghindar. Jangan marah, tapi tersenyum, sebab kita sedang melihat diri kita sendiri. Karakter kita direproduksi dalam anak-anak kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami dan apa hubungannya dengan Ayub mempersembahkan korban untuk anak-anaknya? Roh Nubuat berkata dalam Signs of the Times Agustus 11 tahun 1898 paragraf 6. Semakin banyak Roh Kristus yang kita miliki, kita akan menjadi semakin rendah hati. Ketika kita mendapatkan pandangan yang jelas tentang Kristus, tidak ada kata-kata meninggikan diri yang akan keluar dari bibir kita. Ketika Tuhan memberikan pandangan kepada Ayub tentang keagungannya, Ayub berhenti untuk membuktikan kebenarannya sendiri. Dia merasakan keberdosaannya dan merendahkan dirinya di hadapan kemurnian dan kesucian Allah. Aku mencabut perkataanku, katanya, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Namun dengan pena inspirasi Allah menyatakan Ayub sebagai orang yang saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tidak ada yang seperti dia di bumi. Inilah pengalaman Ayub bahwa dia melihat keagungan anak Allah. Saat melihat Yesus oleh iman, tidak ada lagi meninggikan diri, tidak ada lagi kebenaran diri sendiri, malah merasa berdosa dan merendahkan diri. Hal ini karena Roh Kristus yang bekerja di dalam diri Ayub. Dan memang Roh Kristuslah yang bekerja pada zaman para nabi dan bapa dan menyatakan tentang anak Allah yang akan datang ke dunia ini menjadi juru selamat. Petrus berkata dalam 1 Petrus 1 ayat 11 yang berbunyi, "Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu." Kehadiran Roh Kristus inilah yang mengubahkan Ayub dan kita juga. Itu sebabnya jika kita kembali ke artikel sebelumnya, yaitu Review and Herald Agustus 30 tahun 1881, dalam paragraf 18, Punya White menuliskan yang berikut ini. Orang tua, jika Anda ingin berhasil dalam pekerjaan besar ini, Anda harus memiliki Kristus bertahta di dalam hati.
Bagaimana caranya Yesus bertahta dalam hati kita? Melalui kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Penting sekali bagi para orang tua untuk memiliki Roh Kristus dalam hati masing-masing, agar dalam mendidik anak-anak, kita mendidik sesuai standar Alkitab, yaitu sesuai hidup Yesus. Anak-anak dapat melihat karakter Yesus dalam hidup orang tuanya, dan karakter yang sama dapat kita lihat dalam diri anak-anak kita, sebab bukan diri kita lagi yang kita jadikan standar, tetapi Yesuslah yang kita berikan kepada anak-anak kita. Itu sebabnya ingat kembali kutipan berikut ini dalam Signs of the Times, November 11, tahun 1886, paragraf 2, yang menyatakan, tidak ada orang yang bisa menjadi orang Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam kata-kata yang baik dan perilaku yang halus dan sopan. Oleh karena itu, saudaraku dalam Tuhan, kita bukan lagi mempersembahkan korban bakaran sebagaimana Ayub, tetapi kita mempersembahkan diri kita kepada Yesus agar kita menjadi saluran Roh-Nya kepada anak-anak kita. Kita harus menghidupkan penyangkalan diri dan pengorbanan diri setiap hari, dan itu dapat kita hidupkan hanya dengan menerima Kristus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya. Marilah kita para orang tua senantiasa dan setiap hari datang kepada Yesus, menyerahkan diri kita kepadanya, meminta Roh-Nya bertahta dalam hati kita, agar kita dimampukan untuk mendidik anak-anak kita di dalam Yesus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat pengalaman Ayub. Kami bukan lagi membawa persembahan korban bakaran untuk anak-anak kami, tetapi kami membawa diri kami masing-masing, menyerahkannya kepada Yesus, agar Yesus menggunakan kami sebagai saluran Roh-Nya, agar kami orang tua mendidik anak-anak kami di dalam Yesus. Apa yang anak-anak kami lihat dalam orang tuanya adalah karakter Yesus, dan karakter yang sama dipantulkan melalui anak-anak kami. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.